Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nurul Hidayah, mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, kelas 6C Ilmu Komunikasi Humas. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Mirja selaku dosen pengampu pada mata kuliah Public Speaking. Di sini saya akan mempresentasikan terkait peningkatan kemampuan public speaking melalui metode pelatihan anggota Forum Komunikasi Remaja Islam. Selanjutnya masuk ke isi pembahasan. Kegiatan berkomunikasi dapat dibagi menjadi dua ranah, yakni ranah formal dan ranah non-formal. Komunikasi dalam ranah formal artinya menyampaikan informasi kepada mitra bicara dalam forum resmi dengan tema tertentu dan dengan adab serta kostum resmi. Kegiatan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk berbicara di depan banyak orang atau forum. Adapun berkomunikasi dalam ranah non-formal artinya menyampaikan informasi kepada mitra bicara dalam situasi tidak resmi. Istilah ilmiah dari kegiatan tersebut dikatakan sebagai public speaking atau berbicara depan banyak orang. Dalam hal ini, keterampilan untuk dapat berbicara di depan forum sangatlah penting. Untuk dapat terampil berbicara depan umum tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kemampuan ini dapat dimiliki seseorang dengan jalan berlatih dan terus mempraktikkan dalam setiap kegiatan. Keterampilan public speaking milik semua warga masyarakat menurut Sirait tahun 2008. Tak terkecuali para remaja Islam kecamatan, termasuk remaja Forum Komunikasi Remaja Islam Gayam Sari, Kota Semarang, yang lazim disingkat sebagai Poksari. Public speaking merupakan bagian dari keterampilan berbahasa, khususnya berbicara. Sebagai sebuah keterampilan, tidak akan pernah datang begitu saja kepada pelakunya, akan tetapi butuh sebuah proses. Dengan kata lain, keterampilan berbicara di depan umum ini akan semakin lancar dan sukses manakala yang bersangkutan selalu berlatih dan berhati untuk mengasahnya. Menurut Charles Bonar Sirait tahun 2008, seorang public speaker papan atas mendefinisikan public speaking sebagai seni yang menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa memberanikan berbicara depan umum artinya siap menyampaikan pesan kepada orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Seorang pembicara publik harus bisa melakukan berbagai tugas sekaligus. Ia harus bisa menyampaikan informasi, menghibur, dan meyakinkan pendengarnya. Tanpa ilmu pengetahuan, informasi yang disampaikan bisa salah. Tanpa kemampuan mengingat cerita lucu dalam urutan yang betul, maka pembicara tidak akan bisa menghibur pendengar. Selanjutnya, tanpa kepercayaan diri, seorang pembicara tidak akan bisa meyakinkan orang lain untuk percaya. Intinya, public speaking yang baik dekat dengan kesuksesan. Dalam kegiatan public speaking, seseorang diminta untuk terus berlatih berbicara, menambah pengetahuan tentang apa saja. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah kita harus sering membaca, khususnya topik-topik yang relevan dengan acara yang akan kita padu. Kemudian berlatih menuliskan skrip pembicaraan yang akan kita tampilkan. Selain itu, bekal yang tak kalah penting adalah seorang public speaker dituntut mempelajari kebudayaan, menekuni berbagai komunitas, serta aktif dalam sebuah komunitas, dan melakukan budaya bicara secara berkelompok. Seorang public speaker yang mampu berkomunikasi dengan baik harus bisa menyampaikan pesan kepada para pendengarnya yang berasal dari berbagai budaya dan ia harus bisa memberikan pengaruh. Berikut ini tips dari Sirait tahun 2008 yang harus diperhatikan public speaker. Yang pertama itu, ungkapkan pujian dan pandangan yang positif kepada publik dan tokoh yang dibicarakan. Yang kedua, teliti sebelum bicara hal-hal apa saja yang perlu dihindari untuk diucapkan. Jangan mempermalukan orang di depan publik. Yang ketiga, pujian yang diberikan harus tulus dari dalam hati, bukan menjilat. Yang keempat, melibatkan emosi atau perasaan dapat juga dijadikan pertimbangan.
Yang kelima, cerita, nostalgia, dan anekdot yang khas dalam keluarga dapat dimasukkan ke dalam pidato atau sisipan materi. Lebih lanjut, Sirait menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan bagi public speaker antara lain, yang pertama berlatih dengan batas waktu, yang kedua berlatih berpikir dan berbicara positif, berlatih kritis memeriksa kekurangan alur acara dan teks, lalu yang keempat berkonsultasi dengan orang terdekat ketika ragu akan mengatakan sesuatu yang dianggap lucu tetapi berpotensi melukai perasaan orang lain. Yang kelima, bertanya kepada keluarga yang lebih senior tentang peristiwa atau anekdot keluarga yang pantas diucapkan. Selanjutnya, adapun kiat percaya diri ketika berbicara depan umum sebagaimana disampaikan oleh Larasati tahun 2009. Antara lain yang pertama yaitu positive thinking, persiapan matang mulai dari sekarang. Yang keempat itu rajin berlatih, rajin membaca, dan manfaatkan kesempatan. Selanjutnya, remaja vokasi merupakan aset berharga bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Gayamsari dalam melanjutkan estafet pembangunan dan kemajuan daerah tersebut. Keberadaannya sangat strategis dalam membangun dan menjalankan program-program kegiatan di ranah kecamatan. Untuk itu, kemampuannya di bidang public speaking sangatlah dibutuhkan. Adapun langkah-langkah pentransferan ilmu public speaking yang akan dilakukan kepada mitra mengikuti penahapan sebuah rencana pembicaraan yang disampaikan Tarigan tahun 2008 dan dikolaborasikan dengan ide tim pengabdian antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu tahap memiliki pokok pembicaraan yang menarik hati. Yang kedua, tahap membatasi pokok pembicaraan. Yang ketiga, tahap mengumpulkan bahan-bahan. Yang keempat, tahap menyusun bahan. Pada tahap ini, mitra diarahkan untuk mengembangkan rencana yang telah disusun. Yang kelima, tahap tampil secara percaya diri. Yang kelima, tahap evaluasi. Selanjutnya, hasil dari praktik yang dilakukan oleh remaja anggota Forum Remaja Islam Gayamsari atau Foksari, yaitu adanya peningkatan kemampuan berbicara dalam membawakan acara, berpidato, dan melakukan presentasi. Luaran yang dihasilkan oleh pelatihan bisa dilihat dari hasil evaluasi yang mengindikasikan bahwa yang pertama itu remaja Islam Gayamsari dapat menyusun acara dengan baik dan benar sesuai kebutuhan. Lalu remaja Islam Gayamsari memiliki kemampuan public speaking, MC, dengan benar, berkualitas, percaya diri, dan meyakinkan. Lalu remaja Islam Gayamsari memiliki kemampuan public speaking, khususnya berpidato dengan benar, berkualitas, percaya diri, dan meyakinkan. Selanjutnya, remaja Islam Gayamsari memiliki kemampuan public speaking, khususnya presentasi dengan benar, berkualitas, percaya diri, dan meyakinkan. Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, bisa diketahui kegiatan ini cukup berhasil. Indikator keberhasilan ini meliputi yang pertama itu adanya antusias minat peserta pelatihan yang ditunjukkan dengan banyaknya peserta yang bertanya dan menanggapi materi yang diberikan oleh tim. Yang kedua itu keseriusan peserta mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan oleh tim dari awal sampai akhir acara. Yang ketiga itu semangat peserta untuk tampil praktik public speaking setelah materi selesai. Meski di satu sisi ada poin keberhasilan, akan tapi kelemahan pastilah ada. Beragamnya jenjang pendidikan memengaruhi tingkat kompetensi peserta. Peserta dari jenjang SMP terlihat banyak diam dibandingkan peserta yang telah menapaki jenjang SMA atau SMK dan perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan daya tangkap dan tingkat kualitas logika yang mereka miliki berbeda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam mengatasi masalah rendahnya kemampuan public speaking, anggota Foksari adalah dengan mengadakan kegiatan pelatihan mengenai teknik dan strategi public speaking agar mereka memahami dan dapat mempraktikkan kegiatan tersebut dengan baik dan percaya diri.
Dengan demikian, mereka memiliki bekal secara teori dan praktik tentang public speaking yang baik, adanya peningkatan kompetensi public speaking secara cerdas, benar, dan berkualitas terhadap remaja anggota Poksari, Kota Semarang, menunjukkan keberhasilan dari kegiatan pelatihan ini. Berbicara merupakan salah satu keterampilan aktif dalam berbahasa. Selain peserta memahami kemampuan berbicara secara teoritis yang didapatkan dari pelatihan ini, mereka diharapkan untuk sering berlatih dan mempraktikannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.